Baik, kita masih membahas tentang atom dan struktur atom. Yang kita mulai dari pertanyaan, apakah atom itu nyata dan apakah dia relevan di kehidupan? Ternyata atom ini memang tidak bisa dilihat, tapi nyata sebagai konsep yang tinggi manfaatnya. Contoh, kita bisa dengan tepat mereaksikan dua senyawa tanpa takut akibatnya. Apakah dia bisa meledak atau mungkin komposisinya kurang tepat dan bisa berakibat keracunan terhadap kita. Itu kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita sudah tahu tentang sifat atomnya. Contoh di kehidupan, di ilmu dan teknologi banyak berdasarkan pada konsep atom. Contohnya scan X-ray yang biasa digunakan ibu hamil atau mungkin ketika kalian akan masuk ke bandara perlu diperiksa terlebih dahulu gitu. Itu kita pakai scan X-ray dan yang sekarang banyak digunakan contohnya termogan gitu. Mengapa struktur atom itu harus dipelajari sih? Gitu kan. Nah, pertama karena susunan bagian atom itu menentukan sifat materi, mau wujudnya gas, cair atau padat. Nah, kita sebagai orang biasa gitu, bukan ilmuwan pun perlu untuk bisa mengetahui tentang atom karena kita bisa tahu nih nantinya bakal seperti apakan bahan yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika membuat es batu atau mungkin ketika melarutkan gula dan lain sebagainya. Yang kedua, mengetahui mekanisme atom bergabung dan mengubah sesuai dengan kebutuhan. Tadi ada hubungannya sama yang poin pertama. Ketiga, bermanfaat pada bidang kesehatan. Contoh-contohnya seperti ini, ada scan X-ray memanfaatkan sifat atom. Terus kita bisa mengatur nutrisi tanaman sesuai dengan komposisi unsur yang dibutuhkan. Atom dalam abad 19. Kalau sebelumnya sudah dibahas mengenai atom di era Yunani kuno dan juga konsep-konsep kunonya, konsep-konsep lama, sekarang kita bahas dalam abad ke-19. Dimulai dari penelitian seputar atom. Ada Michael Faraday pada tahun 1821, beliau meneliti atom lewat percobaan elektrokimia. Penelitiannya tentang pemecahan senyawa dengan arus listrik atau elektrolisis. Dalam penelitian ini fokusnya pada elektron. Contohnya, Michael Faraday ini penelitiannya masih bisa diterapkan hingga sekarang. Contoh yang paling mudah, kita bisa menghilangkan zat warna, entah itu zat warna baju ataupun makanan dalam suatu limbah perairan dengan cara mengalirkan arus listrik seperti itu. Ini bisa terjadi karena arus listrik ini bisa memecah komponen-komponen zat warna yang ada dalam limbah perairan. Contoh penelitian lain, ada Sir Humphrey Davy pada tahun 1807 membuat baterai, William Crookes pada tahun 1875 ini meneliti tentang pergerakan proton dan elektron dan lain-lain. Kita akan membahas lebih detail mengenai penelitian yang dilakukan Faraday pada tahun 18 yang pada abad 18 yang dilakukan mengenai elektrolisis. Di sini ada skemanya gitu ya. Ada yang namanya elektroda dan juga katoda. Elektroda itu ini nih, negatif elektroda. Sedangkan katoda itu positif elektrod. Ketika kita mereaksikan antara kutub positif dan negatif, pergerakan elektron pasti melalui elektroda terlebih dahulu yang muatannya negatif, baru mengalir ke katoda. Seperti itu. Nah, di sini ada istilah-istilah ya. Ada elektrolisis, elektrolit, elektroda, katoda, anoda, ion, anion, kation. Itu coba teman-teman bisa kerjakan sebagai checkpoint dari definisi-definisi itu. Apa sih sebenarnya definisi itu? Gitu ya. Oke, lanjut. Pembahasan mengenai sinar X dan radioaktivitas. Ini masih ada hubungannya tentang pengaplikasian daripada elektron di kehidupan sehari-hari. Contohnya di sinar X dan tentang radioaktivitas. Penelitian ini diawali oleh Wilhelm Conrad Johnson 1859.
1895 maksudnya. Nah, alat-alat ronsen yang biasa kita gunakan sekarang itu mengambil konsep dari penamaan pembuatnya atau penelitinya, yaitu William Conrad Ronson. Contoh penerapannya di sini ada konsep tentang ronsennya X-ray. Nah, kita bisa tahu nih bagian tubuh kita yang mungkin patah tulang atau apa, itu kita bisa ronsen melalui gelombang atau sinar X-ray. William Conrad Ronson ini menciptakan alat ronsen, yaitu konsepnya sinar X adalah sinar yang muncul dari anoda ketika katoda sedang bekerja. Sinar X sangat kuat daya tembusnya, sehingga tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Ini kenapa teman-teman, dalam aplikasinya sinar X-ray ini bisa menembus apapun, ya, dan kita bisa memanfaatkan untuk mendeteksi apa yang ditembus oleh sinar X. Contohnya ketika kita masuk ke bandara, mungkin kita bisa melihat isi daripada koper ketika koper kita dilewatkan ke alat detektor X-ray-nya. Atau mungkin ketika lengan tulang kita patah, kita bisa tahu bagian mana dan seberapa parah tulang kita mengalami cedera, seperti itu. Ini konsepnya, sinar X-ray dan radioaktivitas. Kalau tadi kita bahas tentang sinar X-ray, sekarang membahas tentang radioaktivitas. Jadi ketika sinar X-ray ini keluar dari sumber elektronnya, tadi kan disebutkan ya, sinar X-ray ini hasil daripada elektron yang keluar dari elektroda ketika katodanya diaktifkan. Nah, ketika elektrodanya ini diaktifkan, maka ada elektron yang mengalir, dan dia mengalir sebagai 3 jenis sinar. Pertama ada alpha ray, kedua ada beta ray, dan ada gamma ray. Nah, ini berdasarkan kekuatannya. Jadi, sinar X pun masih ada pembagian-pembagiannya. Membahas tentang radioaktivitas, radioaktif merupakan unsur yang memiliki waktu paruh. Ya, jadi unsur ini bisa memecah diri gitu. Jadi nggak cuma makhluk hidup yang bisa memecah diri, ternyata unsur dalam kimia pun masih bisa dan mampu memecah diri. Namanya waktu paruh, sehingga aktif bereaksi pada kurun waktu tertentu. Dimanfaatkan pada pembuatan material peledak, bahan bakar, dan lain sebagainya. Nah, ketika meluruh atau ketika membelah atau ketika merubah bagiannya menjadi lebih kecil, itu dapat memancarkan radiasi sinar X. Seperti itu, teman-teman. Contoh yang mungkin dalam sejarah kita pernah lihat itu tuh ada di bom atom. Nah, ini apa namanya? Konsep daripada radioaktif. Ketika suatu bom atom ini diledakkan, ini bisa memancarkan radiasi, ya. Nah, radiasi ini ada yang berbahaya, tergantung unsur-unsurnya. Kalau unsur-unsur itu radioaktif dalam kurun waktu yang cepat, ketika mungkin contohnya unsur vanadium seperti itu, dia punya waktu paruh kurang lebih 50-60 tahun. Ketika unsur vanadium ini meledak tahun 1960, maka ketika tahun 2020 seperti itu, kemungkinan dia akan berubah dari vanadium menjadi unsur lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, tadi pembagiannya berdasarkan masanya. Ketika alfa, dia punya simbol yang seperti ini, masanya 4. Dia berarti lebih kuat dengan muatan 2+. Sedangkan beta, dia lebih kecil dengan massa yang 1/1,837 dengan muatan 1 min. Lalu gamma, masanya 0, muatannya 0. Zat yang dipancarkan oleh unsur radioaktif ini ada 3 ini. Alfa, beta, dan gamma. Lalu membahas tentang susunan elektron. Menurut pendapat para ahli, pertama ada model atom Rutherford. Ya, atom tersusun seperti ini nih, ada penjelasannya, silakan dibaca. Nah, untuk gambarannya seperti ini, ada inti atom yang dikelilingi oleh ruangan-ruangan yang berisi elektron. Di sini ada pembagian atau perbedaan antara proton, neutron, sama elektron. Selain yang pernah dijelaskan di slide sebelumnya. Di sini didetailkan perbedaan proton, neutron, dan elektron berdasarkan massa dan muatannya. Dilihat dari
apa yang tercantum di tabel, proton ini paling berat dengan muatan 1+. Lalu neutron masanya sama, makanya dia proton dan neutron ada di inti. Karena masanya sama tapi muatannya berbeda. Sedangkan elektron dia masanya paling kecil sehingga dia berada di kulit. Seperti itu. Susunan elektron menurut pendapat para ahli yang kedua yaitu menurut Bohr. Niels Bohr ini mempunyai model atom sendiri. Pertama, atom sebagai inti kecil bermuatan positif dikelilingi elektron yang bergerak dalam orbit lingkaran. Nah, seperti ini konsepnya. Penjelasannya, elektron ini mengelilingi inti, ya, dengan perputaran energi elektron mencegah jatuh elektron ini ke inti, sehingga elektronnya enggak berikatan atau bergabung di inti, seperti itu. Elektron ini kalau menurut Niels Bohr ini bisa berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain. Ketika dia masuk, maka dia akan menyerap elektron. Mungkin dari kulit keempat ke 3, maka dia akan menyerap elektron. Sedangkan ketika dia berpindah keluar, maka dia akan melepaskan elektron. Jumlah elektron tiap lintasan atau orbital terisi maksimal dengan rumus 2n pangkat 2. Contohnya ketika di kulit pertama maka elektron maksimal terisi 2. Di kulit keempat maka jumlah elektron paling banyak 32. Nah, kelemahan model atom Niels Bohr ini ada 2. Pertama, dia hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen. Yang mana atom hidrogen ini merupakan atom paling simple karena dia terdiri dari 1 elektron dan 1 proton inti. Nah, orbital atau kulit elektronnya sebenarnya berbentuk elips, bukan lingkaran seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, kita membahas tentang perkembangan daftar periodik atau tabel periodik. Pertama dari yang dicetuskan oleh John Dalton pada 1808. Dia hanya membedakan berdasarkan elemen-elemennya. Ini contohnya. Masih banyak banget kekurangannya karena banyak tidak sesuaian seperti itu. Lalu berkembang lagi dicetuskan oleh Berzelius pada tahun 1828. Susunan atom ini berdasarkan bobot atom mendekati sistem modern dengan 54 atom unsur. Lalu 1889 Dmitrij Mendeleev dia membuat daftar periodik berdasarkan peningkatan atom, bobot atom. Nah, dia juga menyediakan ruang kosong untuk atau diisi oleh peneliti-peneliti lain karena dia bisa memperkirakan bahwasanya penelitiannya dia masih kurang lengkap seperti itu. Nah, Mendeleev ini juga membuat keputusan menggabungkan unsur-unsur yang memiliki sifat yang sama. Ini contoh tabel yang dibuat oleh Mendeleev. Dia sudah mengelompokkan sifat atom yang sama di satu grup seperti itu. Nah, di sini ada tabel periodik modern seperti ini. Ini merupakan hasil perkembangan dari apa yang sudah dicetuskan oleh Mendeleev. Dari yang tadinya mungkin lebih sedikit, lalu ditambah oleh peneliti-peneliti lain seperti itu. Daftar tabel periodik modern ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Harus dibedakan ya antara nomor massa dan nomor atom. Nomor atom itu yang ada di bawah, sedangkan nomor massa yang ada di atas. Nah, dalam tabel periodik itu ada 2 bagian, yaitu periode yang bergerak dari kiri ke kanan dan golongan yang dilihat dari atas ke bawah. Periode ini merupakan penggambaran daripada tingkat elektron yang sama atau jumlah kulit elektron yang sama. Sedangkan golongan yang ke bawah itu tadi merupakan penggambaran daripada atom-atom yang memiliki sifat dan elektron valensi yang sama seperti itu. Nah, di sini ada teori atom modern yang menganut teori atom mekanika kuantum, yang mana dilihat bahwasanya elektron ini dianggap sama seperti gelombang dan partikel. Gelombang bahwasanya dia berarti bisa dialirkan dan partikel dia bisa dipancarkan. Lokasi elektron itu tidak dapat dipastikan. Jadi bentuknya tuh kayak gini nih. Nggak ada lintasan-lintasan elektron yang pasti. Nah, ketidakpastian ini digambarkan sebagai ketidakpastian Heisenberg.
sesuai nama pencetusnya. Keberadaan elektron tidak dapat ditentukan, hanya dapat diketahui dari tebalnya awan elektron. Lebih intinya, dua peneliti yang mendasari teori atom modern yaitu Louis de Broglie dan Erwin Schrödinger. Dari de Broglie, ini elektron bersifat sebagai gelombang, yang mana elektron ini bisa saling menguatkan, bisa digabungkan, gitu ya. Sedangkan menurut Schrödinger, yang merupakan bapak daripada pencetus model mekanika kuantum, ini dia menyatakan bahwasanya kedudukan elektron tidak pasti. Yang bisa ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron, yaitu fungsi jarak dari inti atom. Nah, ini gambaran daripada model dari Schrödinger yang menyatakan tentang mekanika kuantum. Ada inti yang dikelilingi oleh awan elektron. Nah, di sini kan tidak jelas nih orbitalnya atau lintasannya, hanya ada awan elektron. Kemungkinan elektron bisa ditemukan yaitu di awan elektron paling tebal. Di situ disebut sebagai ketidakpastian Heisenberg. Di sini ada contoh soal yang bisa teman-teman pahami yang ada hubungan atau relevan dengan penjelasan ini. Seperti itu teman-teman. Sekian, terima kasih.